Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, dalam video kali ini kita akan membahas kisi-kisi dan soal ujian CAT, tes tertulis dan tes wawancara seleksi calon anggota PPK dan PPS tahun 2022 dalam persiapan pemilu tahun 2024. Untuk itu, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kita kali ini kita akan membahas yang pertama adalah kisi-kisi yang akan diujikan dalam soal CAT, tertulis dan wawancara, dan wajib untuk kawan-kawan ketahui. Ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pengetahuan tentang pemilu yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU, yang meliputi poin yang A adalah tugas, wewenang, kewajiban PPK dan hubungan antara PPK dengan PPS, Pantarlih, KPPS, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kemudian poin kedua dalam pengetahuan tentang pemilu ini adalah pengetahuan tentang syarat dukungan calon anggota DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Kemudian yang C adalah teknis pemungutan suara, yakni 2 tahapan pemilu, dan pengetahuan tentang dapil, tentang pemilih, kampanye, pelanggaran, dan sanksi. Kemudian poin D adalah penghitungan perolehan suara, rekapitulasi suara, pemungutan suara ulang, dan sengketa pemilu dan pemilihan. Kemudian kawan-kawan, poin yang kedua yang harus kita kuasai adalah pengetahuan kewilayahan. Ini meliputi tentang jumlah kecamatan sekabupaten kota di tempat kita mendaftar PPK dan PPS nanti, kemudian jumlah desa kelurahan, dan daerah-daerah yang rawan konflik pada pemilu dan pemilihan. Kemudian yang B adalah jumlah dapil dan jumlah anggota DPRD sekota dan pembagian dapilnya. Oke, baik, kita masuk soal yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu? Yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Ini disebutkan dan dijelaskan pada pasal 1 ayat ke-7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal berikutnya, apa yang menjadi tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu? Jawabnya adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa tujuannya meliputi memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Soal berikutnya, berapakah usia dan pendidikan minimal untuk menjadi penyelenggara pemilu?
Ya, jawabannya untuk menjadi anggota KPU dan Bawaslu RI, usia minimal adalah 40 tahun dan pendidikan minimal adalah S1 atau strata 1. Kemudian untuk menjadi anggota KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi, usia minimal adalah 35 tahun dan pendidikan minimal strata 1. Kemudian untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota, usia minimal 30 tahun, pendidikan minimal SLTA sederajat. Kemudian untuk menjadi panitia badan ad hoc di kecamatan ada PPK, usia minimal 17 tahun, ada Panwascam, usia minimal 25 tahun, sementara PPS 17 tahun, dan PPL berusia 25 tahun. Kemudian untuk menjadi Pantarlih dan KPPS, usia minimal adalah 17 tahun, sementara untuk pengawas TPS berusia minimal 25 tahun. Soal berikutnya, berapakah provinsi yang bertambah jumlah anggota KPU provinsinya menjadi 7 orang? Ya, jawabannya berdasarkan lampiran 1 undang-undang ini, total provinsi yang bertambah anggotanya menjadi 7 orang ada sebanyak 9 provinsi, yaitu yang pertama dari Pulau Sumatera, dari 10 provinsi hanya 2 provinsi yang bertambah yang menjadi 7 orang, yaitu Sumatera Utara dan Provinsi Lampung. Kemudian dari Pulau Jawa, dari 6 provinsi hanya daerah istimewa Yogyakarta yang tidak bertambah. Sementara untuk Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku tidak ada penambahan. Dan untuk Sulawesi hanya Sulawesi Selatan, sedangkan untuk Papua hanya Papua yang bertambah jumlah anggota KPU. Soal berikutnya, kepada siapa Sekjen KPU RI, Sekjen Bawaslu RI, Sekjen KPU Provinsi, Sekretaris Bawaslu Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten Kota, Sekretaris Bawaslu Kabupaten Kota bertanggung jawab? Ya. Jawabannya yang pertama, Sekretaris KPU ini bertanggung jawab kepada Ketua KPU, dan Sekretaris Bawaslu RI bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu. Sementara KPU Provinsi secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Provinsi itu sendiri. Kemudian Sekretaris KPU Kabupaten Kota secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Kota. Begitu juga Sekretaris Bawaslu Provinsi, ya, secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi. Sementara Sekretaris Bawaslu Kabupaten Kota secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Bawaslu Provinsi, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kota. Ini semuanya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal berikutnya, kapan tahapan penyelenggaraan pemilu ini dimulai? Ya, jawabannya adalah tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Oke, kita masuk soal berikutnya. Kapan tahapan jadwal pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu ini ditetapkan oleh KPU? Jawabannya adalah jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara.
sesuai dengan pasal 176 ayat keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal berikutnya, berapa lama waktu verifikasi yang harus diselesaikan oleh KPU? Jawabannya, waktu verifikasi yang harus diselesaikan paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Soal berikutnya, kapan penetapan partai politik ditetapkan menjadi peserta pemilu dalam pleno KPU? Ya, jawabannya adalah penetapan partai politik sebagai peserta pemilu ini dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Soal berikutnya, kapan waktunya KPU membuka pendaftaran calon anggota DPD? Ya, jawabannya, pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan paling lambat 9 bulan sebelum hari pemungutan suara. Soal berikutnya, berapa usia dan pendidikan minimal untuk calon anggota DPR, anggota DPRD, DPD, dan presiden, wakil presiden? Ya, jawabannya, yang pertama, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD usia minimal adalah 21 tahun dan pendidikan paling rendah adalah SLTA sederajat. Kemudian untuk presiden dan wakil presiden usia minimal adalah 40 tahun dengan pendidikan paling rendah adalah SLTA sederajat. Soal berikutnya, berapa jumlah dukungan jika ingin menjadi calon anggota DPD? Ya, jawabannya adalah untuk menjadi calon anggota DPD, dukungan minimal ini disebutkan dalam pasal 183 ayat 1 poin A dan sampai dengan poin E, yaitu yang pertama, provinsi yang jumlah penduduknya memiliki daftar pemilih tetap sampai dengan 1 juta jiwa atau 1 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 pemilih. Provinsi yang jumlah penduduknya yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta sampai dengan 5 juta, maka harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 pemilih. Dan provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5 juta sampai dengan 10 juta orang, maka harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 pemilih. Dan setiap provinsi yang dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10 juta sampai dengan 15 juta orang, maka harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 pemilih. Kemudian yang terakhir, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetapnya lebih dari 15 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 pemilih. Soal berikutnya, apabila ada data ganda atau palsu, berapa jumlah dukungan bakal calon anggota DPD yang akan dikurangi? Jawabannya, dalam hal ditemukannya bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD ini akan dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan. Ini dijelaskan dengan tegas dalam pasal 260 ayat ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal berikutnya, berapa jumlah kursi tiap provinsi untuk DPD? Jawabannya, jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan adalah 4 kursi dengan daerah pemilihan
yaitu provinsi. Soal berikutnya, apabila dalam daftar calon sudah ditetapkan dan ternyata terbukti dokumennya dinyatakan palsu berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap, maka bagaimana sikap KPU? Jawabannya, dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu oleh calon DPD, maka KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPD. Putusan tersebut tidak mempengaruhi daftar calon tetap. Ini sesuai dengan pasal 256 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke, baik kawan-kawan, sampai di sini belajar kita. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.